wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال
Rabbi zidni ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kakak-kakak yang dimuliakan oleh Allah, pada pagi hari ini, di hari kedua atau hari ketiga, kita melaksanakan ibadah saum, ibadah siyam. Kita bisa mengisi kegiatan kita dengan menambah tabungan keilmuan kita dengan mempelajari doa-doa pilihan yang bisa kita jadikan wirid harian dalam keseharian kita. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir untuk ikut nyimak ya, dan ikut bergabung dan nanti ikut menghafal doa-doa dari Al-Qur'an. Doa-doa ya pilihan ya. Karena buku doa saya ada dua, ada doa pilihan yang disusun khusus untuk halaqah Ramadan ini dan ada doa-doa dari Al-Qur'an. Kumpulan doa-doa ini adalah kumpulan beberapa doa dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah, dari hadis Rasulullah yang mencakup beberapa hal yang kalau kita baca satu rangkaian itu menjadi satu bagian munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi kekuatan kita karena ad-du'a silahul mu'min. Karena doa adalah senjatanya orang yang beriman. Doa itu adalah momentum di mana kita menggantungkan segala urusan kita kepada Allah. Doa itu adalah momentum di mana kita memasrahkan hidup kita, mati kita, ya, kebahagiaan kita hanya kepada Allah. Doa itu membuat kita selalu tersadar bahwa kita ini hidup di bawah kendali Allah. Ya, kalau kita tanpa keyakinan doa, hidup kita itu akan bablas. Hidup kita itu akan tak punya aturan. Kenapa kita berdoa? Ya, paling sering sih doa itu karena susah. Ya, lagi susah, mungkin masalah rezeki, gitu ya. Dalam artian rezeki itu sulit ekonomi, ya. Kemudian kalau misalkan gadis-gadis jodoh, kalau ibu-ibu mungkin punya keturunan, biar suaminya baik, penyayang, mertua, ipar, keluarga, siapapun itu, gitu ya. Atau mungkin doa itu ketika sedang sakit, ya. Doa itu identik dengan kita dalam posisi lemah. Biasanya sih kalau kita lagi kuat-kuatnya, lagi seger-segernya, mungkin nggak sebegitu mendesak merasa untuk butuh berdoa. Ketika kita lagi jaya-jayanya,
lagi sukses-suksesnya, lagi senang-senangnya gue gitu loh. Gitu ya. Mungkin kita lebih sadar kepada diri kita sendiri. Kenapa Allah itu memberikan kita sakit, memberikan kita kelemahan, kesedihan? Biar kita ingat bahwa hidup kita itu ada Allah, ya. Banyak orang yang masuk surga karena tangisan penyesalannya, karena tangisan atas dosa-dosanya, kesedihan atas sakit-sakitnya. Tapi tidak sedikit juga orang yang terjerumus ke dalam neraka, ya, meskipun di dunia dia berbahagia, meskipun di dunia dia sukses. Karena tadi jebakan-jebakan kenyamanan, jebakan-jebakan kekuasaan, kesenangan, itu membuat kita kadangkala terasa jauh dari Allah. Jadi ketika kita sedang bersedih, ketika sedang merasa berat atau sakit, ya, yang seakan tak kunjung sembuh, maka bersyukurlah, karena itu adalah pintu terdekat, ya, antara kita dengan Allah. Bahkan dalam hadis Rasulullah, dalam kondisi kita terzolimi, ya, terzolimi oleh seseorang, dituduh, difitnah, pokoknya sesuatu yang membuat kita tuh sakit banget. Apakah secara hati, bahkan kadangkala ada yang secara fisik, ya, teraniaya, terzolimi. Maka Rasulullah mengancam kepada orang-orang yang zalim, ittaqu da'watal mazlum. Takutlah doanya orang yang terzalimi. Ittaqu da'watal mazlum. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Fa innahu laisa bainallahi wa bainahu wa bainallahi hijab. Saya tulis saja. Ittaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Ittaqu da'watal mazlum. Ini ancaman kepada orang yang mungkin tergoda untuk mendolimi, mencelakai orang lain. Ya. Ittaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Takutlah doanya orang yang terzalimi, karena sesungguhnya laisa, tidak ada, bainahu, antara dirinya, antara si orang yang terzalimi, wa bainallah, dan antara Allah, hijabun, perantara sama sekali. Artinya ketika misalkan saya terzalimi, maka antara saya dan Allah itu seakan-akan tanpa hijab. Ketika saya minta, maka saya akan langsung dikabulkan doanya. Masa sih? Nyatanya kok orang banyak yang terzalimi, kemudian akhirnya menderita bahkan meninggal. Kayak misalkan saudara-saudara kita di belahan bumi kaum muslimin, di Rohingya, di Kashmir, di Syria, di Palestina, di Yaman. Itu mereka terzalimi sampai akhirnya meninggal. Ya. Bisa jadi meninggalnya dia, wafatnya dia adalah bentuk doa dari pengkabulan doa dari Allah. Ya. Jangan salah, ya. Bahkan kadangkala barangkali mau tulis, sudah tulis ini, ya. Silakan ditulis, ya. Kadangkala bentuk pengkabulan doa dari Allah itu adalah dengan diwafatkan. Nabi Yusuf alaihi salam, di antara doanya adalah yang disebutkan dalam surat Yusuf, tawaffani musliman wa alhiqni
bis-shalihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam kondisi muslim, berislam. Wa alhiqni, dan gabungkanlah aku kepada kelompok orang-orang yang saleh. Ya. Wafatkan aku dalam kondisi Islam ya Allah. Dan gabungkan aku bersama orang yang saleh. Penyihir-penyihirnya Fir'aun ketika Nabi Musa alaihi salam berdakwah dan Nabi Harun berdua berdakwah kepada kaumnya Fir'aun dan umatnya dan rakyatnya, yang masuk Islam itu adalah mantan-mantan penyihirnya Fir'aun. Ketika Fir'aun menyuruh para penyihirnya melawan Nabi Musa, ya mereka pada ngelemparin ular-ular sihir, kemudian dimakan oleh tongkatnya Nabi Musa. Akhirnya mereka masuk Islam, beriman. Ketika beriman diancam oleh Fir'aun, kalau kalian beriman, ya, akan aku rajam kalian. Maka para penyihir Fir'aun itu disiksa dengan penganiayaan yang sangat menyakitkan. Maka mereka berdoa, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, sempurnakanlah kesabaranku dan wafatkan aku dalam kondisi muslim. Lebih baik mati dalam kondisi beriman daripada dipaksa menjadi kafir dan terjerumus kepada kekufuran. Bahkan di antara doa orang yang mentok pun ya boleh minta mati kalau mati itu baik. Allahumma ahyini in kanal hayatu khairan li wa amitni in kanal maut khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku kalau hidup ini bermanfaat dan lebih baik buatku. Tapi kalau tidak bermanfaat, lebih baik wafatkan aku dalam kondisi beriman. Nah, doa-doa yang akan kita pelajari ini bukan doa makan, doa minum, doa tidur, bukan ya. Ini sudah biasa kita hafal. Doa ini saya berharap menjadi bekal buat ibu-ibu, buat kakak-kakak kelak dalam keseharian. Ya. Kalau kita lihat di sini ada 10 poin. Poin pertama adalah doa-doa pujian. Ya. Atau tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, yang semuanya saya cantumkan dari Al-Qur'an. Berikutnya adalah syahadat dan sholawat. Kenapa dimulai dengan tahmid dan sholawat? Karena demikianlah berdoa. Mau berdoa itu dimulai dengan memuji Allah, bukan dengan memuji diri sendiri. Tahmid atau memuji itu kalau bahasa kita itu merajuk. Ya. Ketika kita minta tolong kepada seseorang, ya, cara yang paling benar adalah dengan merajuk. Tidak mungkin kita minta tolong pada seseorang tapi kita merasa lebih bisa dari dia. Aku minta tolong dong sama kamu. Aku sih lebih bisa, aku nggak yakin kamu bisa atau enggak. Tapi ya tolonginlah daripada kamu nggak ada manfaatnya. Kira-kira kalau ada orang ngomong kayak gitu ke kita, ditolongin apa enggak? Ya, ada orang ngomong gitu ya, tolongin aku dong. Ya sebenarnya aku lebih bisa sih. Kamu juga nggak tahu bisa atau enggak. Tapi ya daripada kamu nggak ada manfaatnya, bantuin aku mau nggak? Kira-kira nolongin nggak kalau gitu? Kita berdoa kepada Allah, jebakan pertama adalah kita minta pada Allah tapi kita sombong. Kita minta kepada Allah tapi kita nggak yakin Allah bisa. Ya Allah, bantuin saya ya Allah, tapi kamu bisa nggak ya Allah? Kok kayaknya kamu nggak bisa deh ngabulin permintaan aku. Mustahil dikabulkan, kita aja sombong. Yang kedua adalah syahadat dan sholawat. Ini adalah sunnah Rasulullah untuk bersolawat ya, dalam berdoa, karena sholawat itu adalah salah satu ijabah terkabulnya doa. Ya, saya cantumkan syahadat dan sholawat Ibrahimiyah. Ya, ini agar bisa jadi bekal buat anak-anak kita. Ya. Dari kecil kita mengajari mereka syahadat dan sholawat dan dengan bacaan yang fasih. Itu yang paling penting. Berikutnya adalah doa untuk orang tua kita. Ya, untuk orang tua kita. Setiap kita adalah anak. Belum tentu setiap kita adalah orang tua. Jika setiap anak ya mendoakan orang tuanya, maka harusnya setiap muslim itu masuk surga. Lah bagaimana kalau misalkan seseorang yang nggak punya anak, dia cuma doain orang tuanya? Orang yang senang mendoakan orang lain, dia akan mendapatkan kebaikan. Seorang anak, saya nggak punya anak, nggak punya keturunan, tapi saya doain orang tua saya terus.
maka bagi saya apa yang dimintakan untuk orang tua saya. Kira-kira seperti itu, ya. Berikutnya adalah doa persaudaraan. Doa persaudaraan bahwa yang paling khas dari perjuangan Rasulullah adalah sahabat. Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah dan para sahabatnya. Hal terburuk ya yang menghancurkan kehidupan manusia adalah persaudaraan. Kematian pertama di muka bumi ini adalah karena kedengkian antara dua saudara. Maka ini adalah doa yang wajib kita panjatkan setiap hari ya, agar Allah jaga kita dari segala macam keburukan pertemanan, persaudaraan, ukhuwah, keluarga dan seterusnya. Kemudian doa kedamaian dan kelapangan ya. Ini juga adalah sesuatu yang butuh kita panjatkan setiap hari, harus kita jadikan wirid agar Allah memberikan kedamaian dan kelapangan, kemudahan dalam kehidupan kita ya. Berikutnya adalah doa kebahagiaan ya. Ini adalah zikir-zikir yang mudah-mudahan akan mengenyahkan kesedihan kita, dan kalau kita sedang berbahagia, Allah menyempurnakan kesempurnaan kebahagiaan kita. Atmim lana nurana, sempurnakan cahaya kami. Ini adalah doanya orang yang berbahagia ya. Ini adalah doanya orang-orang yang sedang senang. Berikutnya adalah doa perlindungan. Doa berlindung dari segala macam setan dan sihir dan penyakit kedengkian. Ini bisa jadi wirid ya. Bisa jadi bacaan pagi petang kita dari mulai ta'awudz sampai basmalah ya. Ini adalah zikir-zikir penjagaan kita. Kita punya anak, tidak bisa setiap detik kita menjaga anak kita ya. Apalagi anak kita semakin dewasa, bukan cuma pengaruh setan yang nggak kelihatan, pengaruh teman-teman yang buruk pun mungkin banyak, atau bahkan bisa jadi pengaruh kita sendiri, pengaruh mata yang terlalu cinta tanpa disertai rasa syukur kepada Allah, itu bisa menyebabkan keburukan ya, penyakit ain. Nah, ini wajib menjadi bekal senjata harian kita. Berikutnya adalah doa berlindung dari kemalasan. Ini malas lebih dari bukan hanya sekedar malas ya, kesedihan, gundah gulana, kemalasan, kelemahan, kepengecutan ya. Misalkan kita ini ibu-ibu ya, bukan kita, ibu-ibu atau kakak-kakak banyak yang kesehariannya ditemani oleh sinetron-sinetron tentang penderitaan ya. Dari tahun 90-an ya. Sinetron Indonesia selalu yang paling sering muncul adalah jagoannya seorang perempuan terzolimi, tersakiti, dan dia nggak bisa ngelawan. Ya. Yang paling saya ingat ya, waktu saya remaja, Tersanjung. Kalau udah mamahnya tahu Tersanjung sama adik saya yang perempuan, nah udah nyerah saya. Gitu. Ibu-ibu kalau lagi nonton sampai itu di kampung saya itu sampai gitu ya, sampai gemes gitu ya. Sampai sekarang konon katanya begitu ya, sampai layangan putus ya. Doa-doa yang situasi-situasi yang ibu-ibu tuh selalu merasa aduh aku tuh lemah banget gitu ya. Orang-orang Indonesia, sinetron Indonesia selalu menggambarkan perempuan sabar itu perempuan yang nggak bisa ngelawan, perempuan yang diem aja di apa-apain. Itu bukan sabar, itu namanya lemah, ya. Itu namanya pengecut, ya. Sabar itu kalau melihat kezoliman, dia berani melawannya. Itu namanya sabar, ya. Nah, si Indah dalam sinetron Tersanjung, karena saya tahunya itu, dan semua tokoh-tokoh wanita yang terzolimi, istri-istri yang tersakiti, atau apapun itu, sama ipar, sama apalah gitu ya, mertua dan seterusnya gitu ya. Itu adalah contoh-contoh wanita-wanita yang juben, pengecut, ajiz, lemah. Orang-orang yang qahrur rijal,
dibullying, ya, biasa dibullying. Sampai ke sinetron anak-anaknya pun begitu. Yang jagoannya anak-anak kecil biasanya begitu, lemah, nggak bisa ngelawan, sabar. Ya. Orang jahatnya menang mulu di sinetron. Kalau sinetronnya ada 100 episode, bahagianya cuma episode pertama, kedua, sama terakhir. Ya. 97 sisanya menderita terus. Kecuali kalau sinetronnya masuk bulan Ramadan, pas Lebaran damai dulu. Oh, tahu banget Ustadz, tahu dulu suka nonton. Ya kan, TV-nya cuma satu, warna hitam putih gitu ya. Nah, itu doa agar kita terjaga dari segala macam keburukan, termasuk doa kepikunan, ya. Min an uradda ila ardalil umur. Ya. Mumpung kita masih seger, mumpung kita masih sehat, mintanya dari sekarang. Jangan udah pikun minta. Karena kalau udah pikun ya susah. Untuk baca doanya aja nggak bisa. A'udzubika min an uradda ila ardalil umur. Apalagi kalau udah fitnahnya fitnah azab kubur. Nggak bisa kita berdoa dari azab kubur sementara kita sudah di dalam kubur. Ini adalah doa yang menjaga dari kemalasan dan keburukan diri kita. Berikutnya adalah doa untuk mendapatkan ilmu. Ya, kalau sudah doa mendapatkan ilmu, yang suka terbayang adalah anak kecil, padahal salah. Ya, menikah menjadi istri wajib punya ilmu. Melahirkan punya anak wajib punya ilmu. Ibu tanpa ilmu akan mencelakai anaknya. Betapa banyak ibu, bapak yang anaknya jadi korban karena kebodohan ibu dan bapaknya. Ya. Keputusan-keputusan yang salah karena ketidaktahuan. Demikian pula bersaudara, bertetangga, bersahabat, itu wajib punya ilmu. Tanpa ilmu, ya, kebodohan itu ya hanya akan mencelakai. Makanya wajib kita berdoa agar Allah menambahkan ilmu-ilmu itu kepada kita. Bayangkan ini doa-doa yang luar biasa ya. Ini nggak main-main. Doa minta ilmu ini adalah doanya Rasulullah ketika doa menghafal Quran. Rabbi zidni ilma, doa menghafal Quran. Ini adalah doanya Nabi Musa alaihi salam ketika menghadapi Fir'aun. Ini adalah doanya Nabi Ibrahim, ya. Doanya Nabi Ibrahim. Kemudian ini adalah yang terakhirnya adalah doanya Ashabul Kahf, ya. Subhanaka la ilma lana, ini apa? Dizikirnya para malaikat. Bayangkan ada para malaikat, ada Ashabul Kahf, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, ada Rasulullah pun berdoa minta ilmu. Bagaimana mungkin kita tidak memintanya padahal kita sejuta kali lebih bodoh daripada mereka semua. Yang terakhir tentunya adalah kita berharap rahmat, kasih sayang, cinta, ya, kebahagiaan dunia dan akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah doa yang wajib kita panjatkan. Ya. Doa ini ya adalah doanya Rasulullah. Rabbighfir warham wa anta khairar rahimin. Dan ini adalah doanya para penghuni surga. Ya. Ketika di dunia mereka dibullying, dizalimi, teraniaya oleh orang-orang yang zalim, ya. Tetapi mereka sabar dalam penderitaannya dan kemudian senantiasa memanjatkan doa kepada Allah, dan doa ini menjadi doa yang indah. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahim. Bacalah senantiasa doa ini, satu saat di surga kita akan mengenangnya sebagai sebuah keindahan, ya. Keindahan yang mana? Yang ini, ya. Baik. Pertemuan pertama adalah doa-doa pujian, tahmid, ya. Sunnah kita membaca doa ketika kita membaca doa, kita memulainya dengan tahmid, dengan memuji. Tadi sudah saya jelaskan sekilas. Kenapa harus dimulai dengan pujian? Karena berdoa itu artinya adalah meminta. Strategi meminta adalah dengan berkata-kata baik, berkata-kata yang menyanjung, berkata-kata yang merajuk. Bahkan kepada makhluk saja, kepada manusia saja, ketika kita minta, kita itu yang kadangkala mungkin keseharian ceplas-ceplos, contohlah mau pinjam uang, ya,
Kalau cuman 1.000, 10.000 sih mungkin masih bisa ceplas-ceplos. Kita butuh uang 1 juta, 10 juta, pepet lagi sakit. Yang ngomongnya biasanya nyablak, teriak-teriak pun, punten, bisa 5 punten, bisa puntennya. Ini tidak dong, namun butuh aku maha gitu ya. Ini kira cimkuring sampai mata berkaca-kaca gitu ya. Gitu ya. Ini pakai bahasa Sunda ceritanya, lebih enak minjemnya gitu ya. Sambil berkaca-kaca ya, meredih gitu ya, memelas. Kita langsung menyebutkan kebaikan-kebaikan yang kalau dalam kondisi lapang kadang-kadang kita nggak ingat dia baiknya apa. Tuh Kak Lina, ya Allah, Kak Lina, ingat Kak Lina itu emang dari dulu suka banget menolong itu ya, Masya Allah. Dari semua santri yang ditemui ini kayaknya Kak Lina yang paling sigap kalau dimintain tolong. Ya Allah, ini mau minta tolong Kak Lina, lagi pegang uang nggak ya? Gitu. Kita tuh harus mengingat kebaikan seseorang, bahkan seandainya kadang-kadang ketika orang tersebut, ya kita suka lupa kebaikannya. Apalagi kepada Allah, yang Allah itu kebaikannya tak bisa terhitung, tak bisa terhingga. Kenapa doa kita sering gagal? Kadang-kala karena kita memintanya sambil kita merasa angkuh, sambil kita merasa sombong. Contoh kesombongan itu adalah kita nggak mau meminta sama Allah, nggak mau minta tolong, nggak mau berdoa sama Allah. Saya ngapain berdoa sama Allah? Allah sudah mencukupi saya. Saya kayaknya ngerasa kayak nggak pantas meminta kepada Allah. Itu ucapan kesombongan. Kita merasa tidak membutuhkan Allah. Allah udah mencukupi saya kok, saya nggak usah minta doa juga, nanti Allah pasti kasih. Saya nggak mau berdoa. Salah. Bahkan Rasulullah, orang yang paling pertama berhak masuk surga, berdoa dan meminta dan menangis kepada Allah. Makanya dimulailah dengan tahmid, pujian. Dimulailah dengan sanjungan. Ini adalah tahmid, pujian-pujian yang ada di dalam Al-Qur'an, ya. Yang pertama adalah alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladzina astafa. Ini surat An-Naml ayat 59. Di buku saya yang satunya, doa-doa dari Al-Qur'an, ya. Ini ada tercantum ya, lebih detail, ada penjelasannya juga. Kalau tidak ada halangan, mudah-mudahan di bulan Syawal kita bisa bahas doa-doa dari Al-Qur'an ya. An-Naml ayat 59. Alhamdulillah. Di sini ada 2 kalimat yang menjadi poin kita, tahmid dan salam. Ya, salam dan sholawat, nanti di bawahnya ada sholawat, ada salam. Pujian kita kepada Allah dan sanjungan salam, ucapan salam kita, kirim salam kita kepada ibadihi. Ibadihi, hamba-hamba Allah, alladzina yang istofa, telah terpilih. Maksudnya adalah para rasul, ya. Dari mulai Nabi Adam alaihi salam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ya, mereka itu tidak mati, bal ahyaun. Para rasul itu senantiasa hidup dan menjawab salam-salam kita biarpun kita tidak mendengarnya. Kalau kita mengucapkan dalam sholat, ya, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, maka pada hakikatnya Rasulullah mendengar dan menjawab salam kita. Ini adalah peluang kita untuk dikabulkan doanya ketika kita ya memulai dengan sholawat dan salam kepada para rasul. Enggak cuma satu, seluruh rasul. Ya. Dan untuk menunjukkan bahwa kita itu memang lemah, fakir, butuh. Berikutnya, ini adalah doa. Ini doa di surat Al-A'raf ya. Ini adalah doanya para penghuni surga, ya, Masya Allah. Ini bahkan seandainya kita nggak ngafalin ayat ini sekalipun, percaya atau tidak, ya, ini Al-A'raf ya.
Al-A'raf ayat 43. Ya. Surat Al-A'raf ayat 43. Ini adalah doanya para penghuni surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut kecemburuan, kedengkian dalam hati para penghuni surga. Tajri min tahtihimul anhar. Mengalir sungai-sungai di bawahnya. Wa qalu. Dan para penghuni surga itu, kita, bahkan seandainya kita nggak ngafal hari ini, kita akan tetap mengucapkannya ketika kita di surga. Apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Ya. Segala puji bagi Allah. Alladzi, Allah yang hada, memberikan hidayah, menunjukkan kepada kami, nanya itu kami, ya, kita manusia. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kepada kami lihada, kepada jalan Islam ini. Ya. Allah memerintah mengutus Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya. Para sahabat mengajarkan kepada muridnya, tabi'in, kepada para ulama. Terus turun-temurun sampai kepada saya. Saya ajarkan kepada ibu-ibu. Ibu-ibu mengamalkannya dan mengajarkannya kepada sebanyak orang yang ibu bisa jangkau. Ya. Ini adalah kenikmatan. Termasuk salah satunya kita belajar doa-doa ini. Kita amalkan doa ini. Satu saat di masa depan kita akan mengenang pengajian doa-doa pilihan ini kalau kita mengikutinya, membaca, menghafalnya, dan mengamalkannya. Satu saat di masa depan kita akan mengenang, alhamdulillah banget dulu saya pernah ikut pengajian doa-doa ini dan kemudian saya amalkan. Bukan karena saya, bukan karena kotak Quran, tapi karena Allah. Ya, seandainya nggak belajar sama saya pun, ibu akan belajar kepada orang yang lain dan bisa jadi lebih baik. Kalau Allah berkehendak, hadana lihada, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami jalan ini. Wa ma kunna, tidak mungkin kami linah tadi mendapatkan hidayah, tidak mungkin kami mendapatkan hidayah, laula, seandainya bukan an hadanallah, karena diberikan hidayah oleh Allah. Tidak mungkin kami mendapatkan hidayah kalau bukan karena diberikan hidayah oleh Allah. Gitu ya. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita bacanya sekarang nggak begitu berasa, nggak begitu ngefek, tapi satu saat di masa depan ketika kita sudah di surganya Allah, ngucapinnya gurih banget, lezat banget. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Sama seperti ibu yang sudah punya anak, anaknya sudah besar, sudah bahkan ada yang sudah dewasa, atau ibu menyaksikan hari pernikahan anak ibu, ya. Saya belum ngalamin, tapi ngalamin anak makin tumbuh besar gitu. Ngalamin sedikit demi sedikit perasaan itu. Ketika melihat anak-anak kita sudah tumbuh besar, ya, ngobrol sama suami, duh alhamdulillah senang banget, nggak nyangka dulu padahal sampai pas masih gadis itu mau nikah takut telat jodoh, ada yang mau nggak, sekarang udah jadi nih anak kecil-kecil, udah gede, sekarang udah menikah, sudah berumah tangga, sudah bahagia, alhamdulillah. Ya, mungkin ibu yang sudah anaknya sudah dewasa, sudah remaja, atau bahkan sudah ini akan merasakan suasana ini. Ya, banyak-banyaklah membaca doa ini. Ya. Berikutnya yang ketiga, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan seluruh langit dan menciptakan bumi. Ya. As-samawat, langitnya banyak, kalau cuma satu as-sama'u. Ya. Langit yang 7 lapis, sab'a samawat, 7 lapis langit. Wal arda, dan bumi ini. Wa ja'ala, kalau khalaqa menciptakan dari tiada, wa ja'ala, dan Allah jadikan adz-dzulumat, kegelapan, an-nur, dan cahaya. Surat Al-An'am. Ayat 1 ya. Al-An'am ayat 1.
Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wa ja'alal samawati wal arda wa ja'alal dhulumati wan nur. Kenapa kita harus memuji Allah atas penciptaan seluruh langit dan bumi? Karena dengan penciptaan langit dan bumi yang sempurna, maka kita bisa hidup dengan berbahagia di sini sekarang. Kita bisa merasakan kenikmatan, kita merasakan kebahagiaan, kita bisa masuk surga, kita bisa kekal. Kenapa kita harus bersyukur? Karena Allah menciptakan gelap dan terang. Bahkan tanpa gelap kita nggak tahu rasanya terang. Ya, seperti kita lagi mati lampu, kemudian nyala lagi. Ya, sekecil itu saja, itu bisa bikin kita bahagia. Ya, mati lampu, ya, galon habis, ya, uang habis, nggak ada lilin, gelap, nggak bisa minum. Ya, bukan cuma makan, minum aja susah gitu ya. Mau nyalain lilin aja nggak mampu gitu ya. Mau mandi nggak bisa, mau buang air susah. Numpang ke tetangga sama juga. Kemudian tiba-tiba lagi bengong, udah nunggu lama, bray, terang. Gitu ya. Sekecil gelap terang kayak gitu saja bikin kita bahagia. Dan Allah mengendalikan gelap dan terang ini sepanjang alam semesta ini diciptakan. Hanya karena terlalu sering kita nggak merasa itu nikmat. Ya, kita wajib mensyukuri tentang gelap dan terang. Ya, ketika datang pagi kita senang, ketika datang malam kita bahagia, karena ya itu adalah anugerah dari Allah. Kemudian Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah. Surat Saba ya. Ini surat Saba. Surat Saba. Ayat 1. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kalau tadi bersyukur memuji Allah atas penciptaan langit dan bumi, kalau sekarang memuji karena seluruh apa yang ada di langit dan semua yang ada di bumi adalah lahu, milik Allah. Ya. Kan banyak juga yang sudah menciptakan, membuat tapi bukan pemilik. Ya. Kayak orang kerja di pabrik motor, dia memproduksi. Di pabrik orang membuat, tapi bukan miliknya. Ya. Bahkan mungkin kita pun, ya, bahkan ibu ya dititipi oleh Allah, gitu ya, di dalam rahim bayi-bayi yang solih-solihah dikandung 9 bulan, tapi itu bukan milik ibu. Ya, awas jangan merasa pernah memiliki anak itu milik ayahnya. Ibu itu ketitipan saja, ya. Ya, anak itu milik ayahnya. Setelah lahir, selesai tugas menjaganya, itu adalah sepenuhnya milik ayahnya. Bukan milik bersama, ya, bukan milik bersama. Karena misalkan contoh anak perempuan. Anak perempuan itu biarpun secinta apapun ibunya, sebaik apapun ibunya nggak boleh menikahkan anak perempuannya. Kenapa? Karena ibu nggak memiliki kepemilikan dalam Islam, itu jelas. Ya. Kenapa ibu tidak bisa menikahkan anak gadisnya? Ya karena si anak gadis bukan punya ibunya. Saya punya tetangga saya perempuan pengen nikah. Saya bilang, ayo saya jadi wali. Kata tetangga, kamu siapa? Gitu ya. Ini lahu, ya. Milik Allah seluruhnya yang ada di langit dan seluruhnya yang ada di bumi. Dan segala puji milik Allah fil akhirah, di akhirat, di alam akhir. Kenapa disebut alam akhir? Ya, karena alam akhir ini pun adalah milik Allah. Bahwa kehidupan di dunia kita sekarang, ya di langit kita sekarang, ya itu akan berakhir dan akhirnya adalah akhirat.
alam kehidupan setelah kematian. Nah, siapa yang ngurusin? Masih Allah yang sama. Ya. Seorang ayah memiliki anak gadisnya, dididik, dirawat dari kecil. Ya. Dididik, dinafkahi, dijaga, dibikin bahagia. Kemudian datanglah seorang laki-laki ya, yang dianggap layak untuk menjadi suaminya. Habis itu transaksi akad serah terima. Ya. Saya serahkan ya anak gadis saya untukmu. Kemudian kata si laki-laki, saya terima. Setelah itu kepemilikannya berakhir. Ya. Kepemilikannya berakhir. Maka si anak gadis itu sudah bukan milik ayahnya lagi, milik suaminya. Ya. Suami jauh wajib lebih dimuliakan dibanding ayahnya. Kalau misalkan karena saya punya 2 anak perempuan, kalau ngukurnya pakai perasaan menyakitkan banget. Saya ngurusin giliran sudah besar dimiliki suaminya, kemudian bahkan dia harus lebih memuliakan suaminya dibanding memuliakan saya sebagai ayahnya. Tapi memang demikian aturan kehidupan. Berbeda dengan Allah. Masih hidup kita milik Allah, di akhirat kita milik Allah, selamanya kita milik Allah, dan seluruhnya adalah milik Allah. Makanya wajib kita memuji Allah. Kalau kita nggak memuji Allah, mau kita caci maki Allahnya. Gimana kalau Allah marah, kalau Allah murka? Selesai kehidupan kita. Kita wajib memuji, menyanjung, karena hanya Allah lah yang wajib dipuji dan disanjung. Wa huwal hakim, Allah maha bijaksana. Biarpun Allah memiliki seluruh langit, seluruh bumi, seluruh akhirat, Allah itu hakim, bijaksana. Ya, Allah menetapkan segala sesuatu dengan ukuran-ukurannya, tidak melampaui, ya, tidak dikurangi. Al-Khabir, ya, maha mengetahui segala detail-detail. Biarpun jangkauan kekuasaan Allah luas, seluas langit, seluas bumi, sepanjang akhirat, tapi semua detailnya, bahkan sehelai daun, ya, yang jatuh dari tangkainya, ya, di dalam belantara, ya, dari sekian triliun daun yang ada di muka bumi ini, sehelai daun Allah tahu. Allah khabir. Kalau nggak kita muji, mau diapain? Ya. Berikutnya, surat Al-Kahf. Alhamdulillahilladzi anzala. Sekarang pujian Allahnya atas sifat apa? Karena Allah telah menurunkan Al-Quran al-abdihi kepada Rasul. Alkitab ini Quran. Ya. Abdi ini adalah Rasul. Segala puji bagi Allah yang telah anzala, menurunkan ala abdihi kepada Rasulullah Al-Quran. Walam yaj'al, dan Allah tidak jadikan lahu dalam dakwahnya Rasulullah iwaj, bengkok, ya, penyimpangan. Bahkan qayyiman, agama Islam itu kokoh, tegak, lurus, tidak pernah bengkok, menyimpang, tidak pernah salah. Kalau sekarang di televisi, di media sosial, banyak tokoh-tokoh publik, ya, yang mempertontonkan kebodohan mereka dengan membenci Islam, dengan menjelek-jelekan Islam, ya, dan dengan menganggap Islam itu buruk, ya. Segala yang berkaitan dengan Islam dibenci, melarang nikah beda agama dibenci, ya. Ada seorang bapak guru di SD, ya, di videonya menjelaskan tentang keburukan kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut, ya, dibenci, dianggap intoleran. Bahkan sesederhana anak-anak muda pada ngaji Quran, ya, di tempat publik, ya, itu juga dibenci. Disebut kampungan atau apalah buruk yang ngomong, ya, orang yang secara gelar berilmu, gitu. Karena bodoh. Bukan Islamnya yang menyimpang, tetapi merekanya yang bodoh, ya. Kita wajib memuji Allah karena Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah secara utuh dan sempurna. Dan terakhir, Al-Kahfi ayat 1, ya, Al-Kahfi ayat 1, ya. Jadi surat Saba, surat Al-Kahfi, surat Al-An'am, surat Al-Fatihah, ini diantara surat-surat yang diawali dengan lafaz alhamdulillah. Yang diawali dengan lafaz alhamdulillah. Yang terakhir,
Ini di surat Fatir, ya. Ayat 34, ya. Ini adalah ucapannya para penghuni surga, sama seperti tadi alhamdulillahilladzi hadana di surat Al-A'raf. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'ah wa libasuhum fiha harir. Surga Aden yang dimasuki oleh mereka, ya. Misalnya di dalamnya mereka diberikan perhiasan gelang-gelang emas, perhiasan emas dan lu'lu', perhiasan mutiara. Walibasuhum fiha harir. Mereka mengenakan pakaian-pakaian sutra di dalamnya. Sedikit ilustrasi tentang kenikmatan surga, karena tentunya yang aslinya tidak bisa kita gambarkan, tidak bisa kita bayangkan. Kita diberikan perhiasan-perhiasan kemuliaan, kehormatan, dan keindahan. Pakaian-pakaian yang luar biasa. Waqalu, dan para penghuni surga itu berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi yang azhaba, mengenyahkan, menghilangkan, melenyapkan, al-hazan. Ya. Apa namanya? Al-hazan bisa bermakna kesedihan. Hazan itu bisa bermakna kesedihan, bisa bermakna kesulitan, ya. Apa namanya? Hazan itu ta'ab, kelelahan, letih, lelah, sulit, itu hazan, ya. Ta'ab itu lelah. Jadi hazan itu bisa bermakna sedih, kaitannya dengan hati. Ta'ab, lelah secara fisik, kondisi kita nggak mampu. Ibu yang sudah sepuh, ya, ibu yang sudah melahirkan, tentu rasanya beda dengan apa namanya, masih gadis, sakit punggung, sakit pinggang, ya. Kadang ada yang diuji dengan syaraf kejepit, ya, masya Allah. Semua hazan ini akan lenyap, ya. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan hazan, kesedihan dalam hati, ya, kesulitan secara fisik dan kesulitan dalam melakukan segala sesuatu, ya. Hati bahagia, fisik juga seger, tapi kadang-kala mengerjakan sesuatu susah banget, gagal lagi. Itu pun kan bikin capek, gitu ya. Makanya di surga semuanya dicabut. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Nggak harus nunggu di surga, sekarang pun kayak gitu. Kalau pagi ini ibu sedang bahagia, ucapkan lafaz ini, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Kalau pagi ini ibu bangun dalam kondisi seger karena habis sakit, kemarin pegel-pegel, kecapean, dan sekarang alhamdulillah ada agak enakan, ucapkanlah lafaz ini. Kalau ibu baru habis mengalami kesulitan, ujian, gagal, dan sekarang bangun di pagi ini dalam kondisi lapang, longgar, ucapkanlah alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Berdoa bukan hanya ketika susah, berdoa bukan hanya ketika sedih, berdoa wajib kita panjatkan ketika kita sedang lapang, ketika kita sedang bahagia, ketika sedang dalam kondisi sebaik-baiknya. Apa doa yang paling baik kita panjatkan ketika sedang bahagia, lapang, senang? Doa pujian. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Inna rabbana, sesungguhnya Tuhan kami, la ghafur, benar-benar maha pengampun, syakur, benar-benar maha membalas, ya, kebaikan hamba-hambanya. Nah, ini adalah doa apa namanya, yang bersifat tahmid atau pujian. Setelah ini silahkan dihafal, ya. Silahkan disetorkan apa namanya 1 jam ke depan untuk menghafalkannya. Doa ini kalau bisa disetorkan sekarang, setorkan sekarang. Kalau ini baru nih, pokoknya hari ini harus setor, besok ya sudah menghafal doa yang baru. Insya Allah setelah ini saya akan bagikan apa namanya bacaan doa-doa ini. Sudah saya rekam, ada 10 poin. Nanti insya Allah saya upload di YouTube. Habis itu saya bagikan kalau tidak ada halangan. Hari ini habis ngajar saya share, ya.
Itu saja dari saya. Mudah-mudahan bisa mengawali hari kita. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah ikut terlibat. Pokoknya 10 hari ke depan, 10 bagian doa ini harus kita hafalkan, harus lancar. Minimal, nah ya, buat anak-anak kita nih, ini karena juga buat atfal ya. Jadi bagian buku ini ada 2 bagian. Bagian pertama adalah doa rangkaian yang 1 kali baca, sekali duduk ya. 1, ada 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman, 5 halaman, 6 ya, ada 6 halaman. Ada 6 halaman, saya baca pelan seperti tadi, kurang lebih 5 menit. Ya, sudah saya share bacaannya di grup kayaknya, ada di YouTube. Kalau ingin mengikuti panduan bacaannya, ini bisa kita baca ba'da sholat, ya. 1 rangkaian ini cuma 5 menit bacanya. Kalau berat ya pilihlah beberapa yang kita suka, ya. Atau ibu tiba-tiba mendadak ditodong, ya. Lagi pengajian ibu-ibu, ayo ibu pimpin doa. Nah, ibu ayo pimpin doa. Nah, baca doa ini ya. Nanti insya Allah kita belajar juga bagaimana ketika domirnya diganti dari ana menjadi nahnu ya, dari ana menjadi nahnu. Misalkan apa namanya? Rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana arhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir li wa liwalidina wa liman dakhala buyutana mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Terus mana lagi? Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina. Allahumma la enggak ada ya. Na'udzu bikalimatillahi tammah atau u'idzuka bikalimatillah u'idzukum bikalimatillahi tammah ya. Rabbana na'udzu bika min hamazati syayatin wa na'udzu bika rabbana ay yahduruna. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan dan seterusnya. Rabbana zidna ilma. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Ya, ini beberapa contoh bagaimana ketika diubah lafaznya menjadi kami kalau disuruh mimpin doa jamaah ya. Jadi itu ya yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan ajarkan kepada orang-orang yang kita sayangi. Dan saya cukupkan, saya serahkan kembali kepada Kak Yulia. Jazakumullah khairan katsiran, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.